Ditanya oleh Rasulullah, kenapa wajahmu berubah semakin sakit seperti ini ya Thauban? Apa gerangan, apa yang menimpamu, apa penyakitmu? Maka dijawab oleh Sayyidina Thauban, ya Rasulullah, aku cuma mengkhawatirkan satu hal. Aku takut nanti tatkala di akhirat, aku nanti tatkala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, engkau kemudian dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi, kemudian posisiku di mana? Kalaupun aku masuk surga, apakah aku bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kurang kenceng jawabnya, lemes modalnya. Semangat lah. Maulutan kudu semangat. Nyambut hari lahirnya Nabi Muhammad kudu semangat. Kalau untuk duit 1 miliar mana lu? Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi syukra ala ni'am minhu tatra, nahmaduh sirran wa jahra wa bil ghadaya wal asal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Rabbi shrah li sadri, amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami waqtina ma qad sa'alna min ataya kal jisami waqrimil arwaha minna bilika khairil anami waqrimil arwaha minna bilika khairil anami wablihil mukhtar anna min salatin wa salami amin ya rabbal. Amma ba'd, yang sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita taati segenap para alim, para ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus al-ustadz Haji Mahin Manaf wal ustadz Bidin wa ghairihima ajma'in, dan tak lupa bil khusus sahibul bait, sahibul fadilah Haji Nahrawi, yang mudah-mudahan semuanya guru-guru kita, tokoh kita, ulama kita, panutan kita diberikan sehat walafiat, amin. Panjang umur penuh taat, amin. Kita semua mendapatkan keberkahannya dunia sampai akhirat, amin amin ya rabbal. Dan segenap hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Cinta Nabi Muhammad apa badan? Kurang banyak cinta Nabi Muhammad apa badan? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Semangat. Macam kok tarik sih semongko buantar teman. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi Muhammad Pak
satu-satunya makhluk yang wajib kita ikuti gak melok Nabi Muhammad. Faya khasarata nafsin fi tijaratiha lam tashtari dina bid dunya wa lam tasumi wa man yabi' ajilan minhu bi'ajilihi yabin lahul ghadru fi bai'in wa fi salam. Sopone wong gak melok Nabi, sopone wong gak dadi pengikuti Nabi, sopone wong gak setia ambek Nabi, sopone wong gak cinta ambek Nabi, rugi dunia akhirat. Naudzubillah min. Gak melok liyane ndak apa-apa, tapi ndak melok wong siji iki, Pak. Ya laitani tafattu ma'ar rasuli sabila, sampean bakal nyesel no donya apa maneh no akhir. Ya laitani kuntu turaba, kata mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya tatkala nanti di pengadilan Allah. Oh, alangkah baiknya tatkala di dunia aku jadi tanah saja. Aja sampai kula mbek sampean termasuk golongan-golongan sing nyesel nok donya, nyesel nok akhir. Oleh sebab itu momen hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada tujuan lain. Para ulama, para aslafun shalihin, para habaib, para kiai, para asatidz semuanya menjadikan momen ini untuk kembali kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk supaya meningkatkan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad, untuk supaya kita betul-betul mengintrospeksi, mengevaluasi, sudah benarkah kita cinta kepada Rasulullah? Pertanyaannya, kalau memang betul kita ngaku cinta sama Nabi, sudah seberapa jauh kita menerapkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang menghidupkan sunnahku, siapa orang menghidupkan ajaranku, mereka yang sungguh-sungguh cinta kepada aku, kata Rasulullah. Tapi nek cuma ngaku-ngaku, Pak, wae tunggale, Pak. Kula mbek sampean nek cinta mbek bojo, cinta mbek wong wadon, cinta mbek wong wedok, cinta mbek markona, mbek juminten, iku perlu pembuktian. Apa maneh kalau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diminta? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Yang sungguh-sungguh cinta sama aku menghidupkan sunnahku, menghidupkan ajaranku, menghidupkan syariatku. Apa yang dikatakan oleh Nabi halal, maka dia bersegera untuk mengambil keridhaan Allah, keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi. Apa yang dibilang oleh Nabi haram, maka sesegera mungkin dia menjauhi, meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi. Iku jenenge wong cinta Nabi. Ojo sampai kula mbek sampean anak bojo, tetangga, famili, kerabat, keluarga semuanya ngaku cinta Nabi, umat Kanjeng Nabi, tapi 1 kali 24 jam ngelakoni sengha. Kak dijawab ya, sengha. Iya ngono lho, ngaku sallallahu Nabi Muhammad. Itu orang ini model-model potongan ini, waduh Pak, ikon-kon majlisan, sholawatan, sholat 5 waktu istiqomah anak masjid, kena hitung Pak. Allahumma sholat Jumat gelem alhamdulillah, liani Allahumma waladhdallin amin. Tapi nek urusan semang tarik sis mongko, waduh soft pertama nyawar seksi saya mau tapi urusan Kanjeng Nabi Muhammad, urusan akhirat, urusan surga, ngelundas ono nyambut gawe, ake utang jana gue, opo aku dak iso bantu si waduh kakean kon. Kakean teori. Urusan Nabi Muhammad, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi ini lebih utama untuk kita cintai, bahkan wajib lebih kita cintai daripada diri kita sendiri, Pak. Kalau kita masih mencintai diri kita sendiri, belum betul-betul mencintai Nabi, mengutamakan Nabi, utamakan Nabi Muhammad SAW, dorong betul-betul iman nang Nabi, belum betul-betul cinta sama Nabi, Pak. Goro-goroan kaleng-kaleng kawe 30.000. Gak sungguh-sungguh sama cintanya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ini lebih dahulu mencintai kita umatnya, tatkala kita ngaku-ngaku cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta nang Nabi Muhammad itu lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an setia tatkala semuanya mengolok-olok Nabi Muhammad SAW, terlebih waktu peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu semuanya orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kamu tidak ikut tadi temanmu itu Muhammad mengumpulkan kita rame-rame,
Cuman gak taunya ingin ngomong kosong, ingin membodohi kita, ingin ngomong ngelantur, hayal, dan seterusnya bagiannya. Memang apa yang dikatakan oleh sahabatku Nabi Muhammad, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Temanmu, sahabatmu Muhammad itu tadi ngumpulkan kita, cuman ngomong bahwa tadi malam dia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian balik lagi ke sini, kemudian paginya cerita sama kami. Es gendeng ta, wis edan ta, koncomu iku katanya. Ini kata orang-orang kafir Quraisy. Apa jawabnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Kalau yang ngomong itu adalah Nabi Muhammad SAW, lebih daripada itu aku percaya. Lebih daripada itu aku percaya. Zaman biyen Pak, ana pesawat, ana jet, ana pesawat orang alim tembus luar angkasa nang bulan dan seterusnya enggak ada. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendahulukan imannya, mengedepankan imannya. Yang berbicara Rasulullah, lebih daripada itu aku percaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sakpiro Quran iku mana kita orang ini Pak, nang Nabi Muhammad. Dibanding Sayyidina Abu Bakar Siddiq karena apa-apa nih Pak, karena apa-apa nih. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Idqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Sampai mendapatkan predikat khusus di dalam Al-Quran. Maka kata para ulama, siapa orang mengingkari daripada persahabatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah, maka hukumnya kafir. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala langsung bin nasil Quran menyatakan idqala li sahibihi, tatkala Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, siapa yang dimaksud adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tatkala di dalam gua hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sembunyi-sembunyi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang senantiasa selalu di garis terdepan untuk menjaga Nabi Muhammad SAW, rela untuk hilang nyawanya demi Rasulullah SAW. Disumpel kabeh lubang-lubang yang ada di dalam gua untuk supaya Nabi Muhammad SAW tidak tersengat oleh binatang-binatang buas yang ada di padang pasir sana. Sampai kemudian mereka gelisah daripada Sayyidina Abu Bakar dan juga Rasulullah. Tapi Rasulullah hatinya tangguh, hatinya kuat, hatinya tegap. Maka mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Idqala li sahibihi la tahzan." Jangan gelisah, jangan susah. Innallaha ma'ana. Allah senantiasa selalu bersama kita, kata Rasulullah SAW. Pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy sedang berada di atasnya. Karena gua itu posisinya di bawah mereka mencari-cari, melihat ke sana kemari. Sekiranya mereka melihat ke kakinya, dikatakan oleh para ulama mu'arrikhin, ahli sejarawan mengatakan, jika sekiranya mereka orang-orang kafir Quraisy melihat ke kakinya, maka niscaya mereka akan menemukan Nabi Muhammad SAW beserta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Namun subhanallah, wiqayatullah aghnat an mudha'abatin minad duru'i wa an alim minal qutni. Kekuatan Allah, bantuan Allah itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih kuat daripada bantuan atau kekuatan manusia. Dhannul hamama wa dhannul ankabuta ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Mereka mengira kalau burung hamam, merpati, dara itu, begitupun juga daripada laba-laba itu enggak bakal melindungi dan jadi tentaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pesanan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Kalau sudah pertolongan daripada Allah datang, semuanya bisa mudah untuk diselesaikan. Dan ini jaminan bagi mereka yang sungguh-sungguh istiqamah di jalan Allah, di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi para sahabat yang lain yang sama kita tahu, seperti contoh Sayyidina Thauban yang tatkala menjadi tetangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hari kurang lebih Sayyidina Thauban dalam keadaan kurang sehat sehingga tidak bisa menemani kepergian Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan. Namun ketibanya Nabi Muhammad SAW ke dalam rumahnya, kemudian melihat Sayyidina Thauban wajahnya pucat, semakin sakit. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa wajahmu berubah semakin sakit seperti ini ya Thauban? Apa agerangan, apa yang menimpamu, apa penyakitmu? Maka dijawab oleh Sayyidina Thauban, ya Rasulullah, aku cuma mengkhawatirkan satu hal. Aku takut nanti tatkala di akhirat, aku nanti tatkala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, engkau kemudian dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi, kemudian posisiku di mana? Kalaupun aku masuk surga, apakah aku bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah? Ini sahabat Nabi Pak, hidup sama Nabi, jadi tetangganya Nabi Muhammad, cinta bersama Nabi Muhammad dan berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi mengkhawatirkan, memikirkan bagaimana nasibnya di akhirat. Kalau sampean mikir akhirat tidak belas Pak. Mikiri surga apa neraka apa jari wis pokok kerja, pokok ndelok duit, pokok mangan. Iku ukurane kula ambil sampai
Sampean. Tapi ini sahabat Nabi Muhammad SAW mikir akhirat Pak, kehidupan khairu wa abqa, yang lebih baik, yang lebih kekal, yang mana itu janji Allah dan Rasulnya untuk mereka yang beriman. Kalaupun dunia hatta wong kafir senggak gelem sujud rukuk kadang luwih sugih timbang sing beriman. Kenapa? Karena memang dunia ini tempatnya ujian. Ad-dunya darul wal akhirah darul. Dunia ini tempatnya berbuat, tempatnya beramal, tapi akhirat tempatnya balasan daripada Allah Subhanahu. Al-yawmu amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Sekarang bisa berbuat tapi nggak ada balasan, tapi esok hari pembalasan tanpa lagi ada amalan atau perbuatan. Hati-hati ya, jangan ketipu ambil kehidupan dunia ini. Sayyidina Thawban memikirkan bagaimana nasibnya antar, padahal hidup jadi tetangganya Nabi Muhammad SAW dan betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, mengorbankan segala-galanya untuk Nabi Muhammad. Apa jawabnya Nabi Muhammad SAW? Ya Thawban, kalau engkau sungguh-sungguh cinta kepada aku, insya Allah akan senantiasa selalu bersamaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang sungguh-sungguh cinta bersama aku, insya Allah pasti akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bagaimana beliau waktu masih masa-masa beliau menggantikan posisi Nabi tatkala dikepung rumahnya, tatkala Nabi hendak hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib rela Pak, itu hampir-hampir ditikam, hampir-hampir ditombak, hampir-hampir ditusuk, karena berselimut di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW menggantikan posisinya Nabi, mengelabui mereka orang-orang kafir Quraisy yang hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi subhanallah, mereka al-ashar al-mubashiruna bil jannah, mereka itu termasuk para sahabat 10 orang yang spesial yang mendapatkan jaminan pasti masuk surga, tapi masih mengkhawatirkan bagaimana nanti posisinya, takut jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kula sampean yo nopo? Seberapa sudah kita ini sungguh-sungguh cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ammar bin Yasir, pengorbanannya, perjuangannya, dan ibunya yang sangat luar biasa. Awal syahid fil Islam, Sumayyah, awal syahid fil Islam, ibunya Sumayyah yang pertama kali gugur di medan perang dalam sejarah umat Islam. Yang pertama kali menjadi syahid adalah kaum perempuan, yaitu Sumayyah. Sampai maaf-maaf ditusuk Pak, daripada kemaluannya sampai tembus ke mulutnya, sampai beliau meninggalkan dunia dalam keadaan hamil, memperjuangkan agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cinta Pak, cinta sungguh-sungguh kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wis ukuran awake kula mbek sampean sak pira cintae nang Nabi Muhammad. Oleh sebab itu tingkatkan alam taroha wa qad maddat khutaha wa salat min madami'iha sahaib. Tidakkah kita mendengar dan melihat bagaimana onta yang rindu kepada Nabi Muhammad SAW tatkala hendak masuk kota Madinah, dia semakin melebarkan daripada langkahnya untuk supaya segera bisa memasuki kota Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersegera dengan kencangnya dia berjalan sambil mengalir air matanya karena rindu kepada Rasulullah. Ini onta Pak. Fahim toroban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Fahami hal ini. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi tapi belum pernah rindu dan nangis kepada Nabi, bahwa cinta kita ini palsu. Ini kata sahibul tiba. Oleh sebab itu tumbuhkan terus, pupuk terus, agar supaya rasa cinta ini betul-betul mengakar yang kuat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Paten enggak bisa tidak apa sebab kau kudu cinta be Nabi. Gak cinta be Nabi sampai Nabi kula gak iso melok Nabi. Nek gak melok Nabi pasti celaka donya akhirat. Tapi cinta be Nabi ku fattabi'uni ku hukume wajib tanpa kompromi. Dan Nabi Muhammad SAW jauh lebih mencintai kita. Nabi Muhammad 1 kali 24 jam sepanjang hidupnya, terlebih setelah diutus menjadi Nabi, motivasinya, misi visinya, tujuan hidupnya hanya untuk supaya bisa menyelamatkan umatnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha. Kalian semuanya berada di bibir-bibir jurang api neraka, aku yang menyelamatkannya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai janjinya Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh wahai Nabi,
Demi zatku yang mulia, aku akan berikan segala permintaanmu sampai engkau puas, sampai engkau ridho. Tatkala ayat itu turun, maka Nabi Muhammad SAW spontan langsung berdoa kepada Allah, wallahi lan arda wa wahid min ummati finnar. Ya Allah, demi Allah, aku tidak ridho jika ada satupun daripada umatku masuk ke dalam neraka. Ini cintanya Rasulullah, perjuangannya Rasulullah SAW untuk umat. Alhamdulillah. Oleh sebab itu syukuri bulan Maulid, bagaimana kita mensyukuri atas nikmat yang mulia wujudnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa menjadi umat yang paling mulia. Bi akramil rusli kunna akramal umami, karena sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik nabi menjadi nabi kita, maka kita umatnya menjadi sebaik-baik kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kita semuanya ini menjadi umat terbaik, tapi dengan syarat ada kuitnya, ada ikatannya, ada ketentuannya yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Satu sama yang lain harus selalu mengingatkan untuk mengajak kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Ojo jegideg, ojo meneng, ojo ngowos, ojo dijarno. Terlebih ada keluarga famili yang mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu identitas status daripada umat Rasulullah, mereka senantiasa menebar kebaikan, mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal ladzina kafaru a'malun kasarabin biqi'ati yahsabu dhama'an ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fa hisabah wallahu sari'ul hisab. Kalaupun orang-orang kafir, Pak, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun berbuat baik, walaupun menebar kebaikan, mencegah kemungkaran, tapi gak beriman sungguh-sungguh kepada Allah dan Rasulnya, a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabu dhama'an ma'a, mereka seperti berbuat tapi gak ada hasilnya, seperti berada di padang pasir yang sangat panas, kemudian melihat kilatan seperti air, yaitu fata morgana. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, sampai dia mendatanginya ternyata dilihat amalnya gak ada balasannya. Wa wajadallaha 'indahu fa hisaba wallahu sari'ul hisab. Jadi kalau kita beriman sungguh-sungguh kepada Allah, alhamdulillah, disyukuri, dinikmati, karena keimanan ini mahal, terlebih di akhir zaman. Au adlumatin fi bahril lujiyya wa mawjun min fawqi sahab dulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Karena mereka enggak mendapatkan cahaya, yaitu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam kegelapan, diselimuti kegelapan di dalam laut yang gelap, sampai-sampai tatkala jika mereka mengeluarkan tangannya untuk meminta pertolongan daripada mereka yang hidup, daripada mereka yang selamat, daripada mereka yang di daratan, diistilahkan dalam Al-Qur'an lam yakad yaraha, enggak ada satupun yang bisa menolongnya karena tangannya enggak terlihat. Faman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur, maka siapa orang yang tidak dikasih cahaya daripada Allah melalui Rasulullah SAW, fama lahu min nur, maka dia enggak akan pernah mendapatkan cahaya dalam hidup. Fal'iyadu billah min dzalik. Oleh sebab itu disyukuri nikmat yang mulia, nikmat yang agung, pemberian daripada wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir enggak berpanjang, Al-Fakir istiqomah baca daripada hadis Syifa'us Saqim. Satu hadis dalam setiap pertemuan di dalam safari maulid yang insya Allah kurang lebih 50 hari, mulai dari hari pertama bulan Rabiul Awal, dan ini hari ke-8, 9, ke-10, ini hari yang ke-10. Alhamdulillah sampai kepada hadis yang nomor 2 daripada harful jim. Al-Fakir langsung baca. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, haditsun sahih rawahu Ahmad. Apa dawai Nabi Muhammad? Jahidul musyrikina, perangi mereka orang-orang yang syirik, perangi mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan jiwa-jiwa kalian, wa alsinatikum, dan lisan-lisan kalian. Mang kula wis rodok dawa cerita. Ya apa sahabat-sahabat Nabi yang betul-betul ngaku cinta kepada berjuang jiwa raga untuk Nabi Muhammad,
untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya umat Islam diwajibkan oleh Allah. Dan melalui banyak nas Al-Quran disebutkan, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Wahai Nabi, jahidil kuffar, perangi mereka orang-orang kafir, wal munafiqin, dan orang-orang munafik, waghlub alaihim, dan provokasi mereka, keraslah kepada mereka, kasarlah kepada mereka. Ini perintah Allah. Rahmatan lil alamin iki, Pak. Ojo rahmatan lil ngalamin. Ojo disalahpahami. Rahmatan lil ngalamin beb gak oleh keras beb. Enggak. Keras ono tempati. Lembut ono tempatnya. Nabi Muhammad SAW ada ikut perang kurang lebih 37 kali dalam hidupnya. Dan peperangan terjadi dalam hidupnya Nabi Muhammad SAW ba'dal bi'tsah, setelah beliau diutus, itu kurang lebih 73 kali. Peperangan terjadi dalam sejarah hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi Muhammad SAW tahu ditombak gigi geramnya sampai patah, sampai berlumuran darah wajahnya Rasulullah SAW. Tapi walaupun perang, Nabi Muhammad hatinya penuh rahmat, karena nggak boleh perang, walaupun sudah di medan tempur, walaupun sepaten-patenan, tapi menggunakan emosi, menggunakan nafsu. Bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi Muhammad SAW yang sudah ditombak berlumuran darah wajahnya. Itu sahabat-sahabat sudah sangat geram karena takut Rasulullah meninggal di saat itu, dan sangat khawatir sekali dan menunggu-nunggu agar supaya Nabi Muhammad mengangkat tangannya, dan supaya mereka kaum kafir tersebut dibinasakan oleh Allah dengan doanya Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi, Rasulullah SAW justru meminta kepada Allah akan membelas kasihi daripada mereka yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai diriwayatkan tatkala beliau dakwah di Taif, itu Rasulullah SAW dilempari batu, dan kemudian Rasulullah SAW iftihal munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bawah naungan pohon. Kalau hitungan kita dilempari batu, sampai anak-anak kecil pun juga melempari batu, mungkin kita sudah habis-habisan doanya nyapto, Pak. Ente-entean seanak putu nih bangga dihancur kabeh ambek Gusti Allah. Tapi lihat ini rahmatnya Rasulullah SAW yang betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya Nabi Muhammad SAW cukup panjang. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa awani 'alan nas ya rabbal alamin, anta rabbal mustad'afin wa anta rabbi, ila man takiluni, ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwwin malaktahu amri, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, walakin afiyatuka hiya awsa'u li, a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat wa salafa 'alai amru dunya wal akhirah min an tunzila bi ghadabuk aw yahulla 'alayya sakhatuk, lakal 'udba hatta tarda wa la haula wa la quwwata illa bik. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Pak, katanya ditiru kabeh. Waduh, nek kelas kula be sampean ya wis mencolot, Pak. Ndak bakal kuat. Ini sahabatnya Rasulullah, walaupun perang, walaupun berjuang, tapi penuh dengan kelembutan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai-sampai Rasulullah, ya Rabb, kalau kamu nggak murka kepada aku nggak peduli ya Allah. Selama engkau masih cinta kepada aku, selama engkau masih memperdulikanku, aku nggak peduli dengan yang lain. Aku cuma meminta agar supaya mereka daripada orang-orang yang tidak beriman kepadamu sekarang mengeluarkan generasi-generasi yang nantinya beriman kepadamu ya Allah. Ini perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di satu sisi ajaran Allah dan Rasulnya juga mengharuskan dan mewajibkan untuk supaya kita jihad fisabilillah. Jihad itu bukan menjajah. Jihad itu adalah membentengi diri, menjaga diri. Oleh sebab itu dalam setiap negara pasti ada tentaranya. Untuk supaya apa? Menjaga keamanan negara tersebut. Terlebih tanggal 22 Oktober kemarin, resolusi jihad dikeluarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari tatkala mereka para penjajah kaum Inggris dan orang-orang Belanda dan sekutunya hendak menjajah Indonesia lagi. Maka kemudian
Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad untuk memerintahkan segala lini daripada pemerintah untuk supaya mewajibkan daripada masyarakatnya turun ke jalan, laki, perempuan, kecil, besar, semuanya harus berjuang di jalan Allah untuk menjaga daripada kemerdekaan. Dan alhamdulillah Indonesia sampai detik sekarang bisa merdeka. Ini dengan syariat jihad. Jadi jangan disalahpahami. Jihad bukan kemudian kita menjajah negara lain, nggak boleh. Tidak ada aturan Islam mengatakan seperti itu. Aturan Islam mengajarkan jihad untuk bisa membentengi daripada kehidupan kita untuk betul-betul merdeka hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo dipahami kok jihad anarkis, ekstremis, keras, keliru, aliran sesat, tidak boleh, enggak. Ini rahmatan lil alamin, karena mereka orang-orang yang tidak betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, terlebih yang mereka notabene dalam Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an, walan tarda anil yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalian akan menemukan daripada mereka orang-orang yang non muslim, daripada sebagian besar mereka itu nggak akan pernah ridho melihat kalian umat Islam melaksanakan daripada ibadah kalian kepada Allah, sehingga mereka akan senantiasa selalu memerangi kalian sampai kalian ikut daripada ajaran mereka. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, wala tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Kalian akan menemukan daripada perlawanan permusuhan itu akan dibelakangi oleh mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik yang mereka akan senantiasa mencoba selalu menghancurkan umat Islam. Ini bukan provokasi, ini Al-Qur'an. Ngomong duduk kulo, tapi Al-Qur'an Mbak mengingatkan umat Islam agar mereka menjadi umat yang kuat, agar supaya tetap istiqamah di jalan Allah, di jalan Rasulullah SAW, bahwa mereka itu memiliki musuh-musuh yang tidak ridho tatkala mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dijogo imani, dirawat imani. Dan kalau jihad di Indonesia khususnya alhamdulillah dalam keadaan damai. Tadi sampean nggak perlu ngangkat senjata. Ya apa caranya jihad kalau dalam posisi sekarang? Yo gawiin segala apa yang kita punya, terutama untuk jihadun nafas, memerangi hawa nafsu, kemudian tidak mengikuti daripada ajakan setan, iblis, dajjal dan sekutunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lebih daripada itu, gunakan terlebih di zaman sosial media, gawin sosmedmu, WhatsAppmu, Instagrammu, Facebookmu, Twittermu untuk menyebarkan dan menebarkan kebaikan. Cukup copy paste asal jelas, tanya dulu sama ulama, tanya dulu sama ustadz. Kalau kita ada sosok daripada panutan yang kita ikuti, yang kita betul-betul yakin beliau itu istiqomah, nggak mencela wis sampean ukur ambek syariat Nabi, gak engko saiki A menit Z pesenan terus tekan wong sembayang tersebut. Oh ini gua jadi peloi. Tapi kalau betul-betul istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya, maka pegangi, ikuti, maka insya Allah bisa selamat dan kita bisa juga memperjuangkan agama Allah, agama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dan itu perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansara ila Allah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Fa amanat min bani Israila. Fa amanat ta'ifatan min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Fa ayatna alladziina amanu ala aduwwihim fa aslahu dhahirin. Ini perintah Allah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penyokong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah bodoh sama kita, enggak padean. Allah Subhanahu wa ta'ala wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan agama ini dengan kita atau tanpa kita. Tapi pertanyaannya, kalau kita nggak ikut andil, kalau kita nggak berkontribusi, kalau kita nggak juga berjuang, maka hidup kita ini sia-sia. Hidup kita ini nggak bermanfaat dan kita pun tidak akan mendapatkan banyak keberuntungan, banyak kebaikan, banyak keberkahan dunia sampai akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu wal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan, suatu perbuatan yang akan membuat kalian beruntung dunia akhirat. Al adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Terlebih kalian akan selamat daripada siksa yang sangat pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Terus wa tujahiduna fi sabilillah, berjuanglah di jalan Allah, di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Itu yang terbaik untuk hidupmu. Yaghfir lakum dzunubakum. Yang pertama jaminan daripada Allah, diampuni dosa-dosa kita. Kita ikut berjuang di jalan Allah dan Rasulnya dengan semampu kita, dengan kapasitas kita, dengan kualitas yang kita miliki. Apapun profesinya, apapun kesibukannya, semuanya mencegah daripada kemungkaran, menebarkan kebaikan, maka itu termasuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtil anhar, dimasukkan ke dalam surga di dunia sebelum di akhirat. Nok dunya uripe bakal makmur, tentram, sejahtera. Sengliyane ruwet mumet bulat sampean adem ayem. Ka ono ruwet, ka ono krisis. Kenapa janjinya Allah? Wa yadkhilkum fi jannatin tajri min tahtil anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan banyak janji-janji Allah yang lain, di antaranya nasrun minallah, Allah akan membantu kalian. In tansurullah yansurkum. Kalau membantu agama Allah, urusan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jadikan momen daripada Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memotivasi kita, menyemangati kita, menumbuhkan cinta kita agar lebih kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang betul-betul cinta kepada Nabi, siap berjuang untuk membela agama Nabi, untuk membanggakan hatinya Nabi, untuk menyenangkan hatinya Nabi, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal